Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 4. Di hari yang cerah ini, kami akan menyampaikan materi saya mengenai software NS Auditor. Aplikasinya seperti ini. Jaringan NS Auditor adalah scanner keamanan jaringan yang memungkinkan kita untuk mengaudit dan memantau komputer jaringan dengan jarak yang jauh. Program ini juga meliputi real-time, jaringan paket filtering, dan analisis, pemantauan kinerja jaringan remote, pemantauan jaringan status, web proxy, pemindaian, audit sandi. Sistem deteksi interupsi didasarkan pada penganalisis log peristiwa keamanan dan sistem firewall yang memungkinkan untuk menghentikan ancaman internet dan log yang tidak diinginkan koneksi jaringan. Alamat IP lookup dan alat jaringan yang lebih dari 45 untuk pemindaian, mengendus, menyebutkan dan memperoleh akses ke mesin, pencarian DNS dan WHOIS, email validasi dan generator lalu lintas HTTP secara keseluruhan. NS Auditor adalah paket yang sangat lengkap. Produk ini berisi database built-in dari kerentanan keamanan jaringan yang dikenal, yang memungkinkan Anda untuk memilih item untuk memindai dan menambah entry custom. NS Auditor dapat mengungkapkan dan katalog berbagai informasi, termasuk perangkat lunak diinstal saham pengguna, drive, hotfix, netBIOS, RPC, SIL, dan informasi SNMP. Hal ini juga bisa mengaudit password dan kebijakan keamanan serta membuat berbagai prop serangan jaringan seperti scan port siluman, HTTP atau server, CGI, audit registry. Dan juga program ini dapat mengendus dan menggunakan brute force dan serangan kamus pada LM dan NTLM, hash password, dan mengekspos yang tidak aman. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Aswardia Swastika. Saya akan melanjutkan tujuan dan manfaat dari NS Auditor. Tujuan NS Auditor adalah untuk memudahkan IT atau pengguna untuk memantau komputer dari jarak jauh. Maka dari itu kami sedikit berbagi mengenai NS Auditor. Semoga bermanfaat. Berikut manfaat dari NS Auditor. Pertama, manfaat NS Auditor adalah alat keamanan jaringan yang kuat yang dirancangkan untuk memindai jaringan dan host untuk kerentanan dan untuk memberikan peringatan keamanan. Dan yang kedua, auditor jaringan dari NS Auditor memeriksa jaringan perusahaan untuk semua metode potensial yang mungkin digunakan peretas untuk menyerangnya, membuat laporan tentang potensi masalah yang ditemukan. Dan manfaat yang ketiga, perangkat lunak auditan jaringan NS Auditor secara signifikan mengurangi total biaya manajemen dari jaringan lingkungan perusahaan yang memungkinkan personil TI dan administrator sistem pengumpulan berbagai informasi dari semua komputer jaringan tanpa menginstal aplikasi sisi server pada komputer ini dan membuat laporan potensi masalah yang ditemukan. Dan manfaat yang keempat, pemantauan jaringan NS Auditor memberikan beberapa wawasan tentang layanan yang berjalan secara lokal dengan opsi untuk mengenali ke setiap koneksi dan menganalisis sistem jarak jauh, mengakhiri koneksi dan melihat data. Dan manfaat kelima, NS Auditor adalah perangkat audit keamanan jaringan terbaik, masuk lebih dari 45 alat dan utilitas jaringan untuk pengauditan keamanan jaringan, pemindaian jaringan, pemantauan jaringan, dan masih banyak lagi. Dan manfaat yang keenam adalah NS Auditor membantu administrator jaringan untuk mengidentifikasi lubang keamanan dan kelemahan dalam sistem jaringan mereka. Dan manfaat yang ketujuh, NS Auditor mencangkup sistem firewall, pemantauan jaringan real time, pemfilteran paket, dan analisis perangkat lunak. Dari saya,
berikutnya akan dilanjutkan kepada saudara Fandi. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan beberapa tools yang ada pada aplikasi NS Auditor. Yang pertama itu ada tools namanya Hotfix Scanner, ada Ping, ada Traceroute, ada DNS Lookup, ada WHOIS, ada NetTextExec, ada Remote Service, ada NetProcmon. Lalu setelah NetProcmon, di sini ada Removable Explorer. Removable Explorer ada DHCP Explorer, ada Post Submit, ada Finger, ada yang namanya Email Validate, ada Unumerate Computers, ada Traffic Emulator, ada Zip Generator, ada HTTP Traffic Gen. Lalu di bawahnya HTTP Traffic Gen di sini ada ARP Sender, Remote Shutdown, TCP Client Server yang ini. Lalu di bawah TCP Client Server di sini ada TCP Port Predictor, dan yang terakhir ada UDP Client Server. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Arif Kurniawan. Di sini saya sudah terkoneksi dengan internet. Kebetulan di sini saya hanya menggunakan satu komputer saja karena kendala PSBB juga, jadi tidak bisa memungkinkan buat kerja kelompok bersama. Nah, di sini kita cek dulu IP yang aktif, karena misalkan kita IP address ada IP yang aktifnya ada banyak gitu, belum tahu ada berapa IP yang aktif. Kita cek dari rank 100 kita menggunakan rank dari 192.168.01 sampai 192.168.0255. Kita ping, kita cari addressnya yang akan ditarget buat di scan audit. Nah, ini dia 192.168, aduh maaf bentar, 192.168.103. Maka ini akan kita audit. Sama kita ke menu session, kita network scanner dulu, kita masuk. Ini sudah ada tadi 192.168.0.103. Kita oke saja, kita scan, tunggu beberapa saat. Ini sudah. Kita ke auditornya langsung, kita masukkan IP addressnya tadi. Di sini kita bisa pilih IP rank berapa. Misalkan kita mau audit banyak IP address dari IP berapa sampai ke berapa, atau dengan IP address list. Nah, karena kita akan menggunakan satu IP address saja, jadi kita pilih yang pertama ini saja, terus kita klik OK. Nah, di sini ada berapa pilihan. Kita mau cek port 21 di TV vulnerabilities, SMTP port 25, port 110, POP3, POP23 dan lain sebagainya. Karena sudah di checklist, kita biarkan saja dan kita start audit. Sebelumnya saya sudah matikan firewallnya sebelumnya untuk diaudit. Tunggu beberapa saat. Yang sudah bilang tadi ada berapa port, dan di sini ada
ada beberapa port yang rentang port dari jarak berapa sampai berapa. Agak lama, kita tunggu sebentar. Dilihat dari penomoran port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, web no part, yang pada awalnya berkisaran antara 0 sampai dengan 255. Port number yang termasuk dalam web no port selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Ancient Number Authent IANA. Terus yang kedua itu ada register port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Yang ketiga ada dynamic assistant port, merupakan port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Nah, TCP itu Transmission Control Protocol, salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. Dan di sini TCP itu harus membutuhkan koneksi internet. Ini contoh aplikasi yang menggunakan protokol TCP itu seperti Telnet, FTP, File Transport Protocol, SMTP, dan lain sebagainya. Dan situ ada UDP, User Datagram Protocol. Ya, kalau ini transport layer yang tidak andal dan tidak menggunakan koneksivitas. Jadi ini protokol yang sangat ringan. Contoh aplikasinya seperti DNS, Domain Name Server System, SNMP, terus TFTP. Oke, udah selesai scan-nya ya. Nah, sini ada ini yang kita audit IP address-nya. Nah, di sini bisa kita lihat berapa port yang sudah diaudit. Ini berapa yang sedang kita laptop ini sedang jalankan. Dilihat di sini sudah bisa tahu. Nah, di sini ada beberapa trojan yang sangat membahayakan. Mencurigakan sekali. Untuk lebih lengkapnya kita lihat ke report, terus audit report list, pilih yang paling terbaru. Kita view, ada pilih export to Excel, ada export to access database. Kita view seperti biasa aja di sini. Dan di sini IP ring yang kita gunakan, karena kita hanya menggunakan IP address 1, jadi cuma satu saja, 103 sampai 103 doang. Nah, ini host count-nya cuma satu yang bilang tadi. Kita cuma satu hostnya, cuma kita sendiri, laptop ini. Dan TC port count-nya ada 76, UDP portnya ada yang terhitung ada 19. Nah, sini risk hack-nya ada 1, membahayakan karena mungkin tadi ada trojan juga. Terus risk mediumnya 0, risk low-nya 1. Ini IP address yang kita audit tadi. Dan ini DNS-nya, desktopnya yang nama yang ada di laptop ini, dan MAC address dan sebagainya. Kalau kita ke bawah lagi, lebih lengkap lagi, ada beberapa head share saja, terus service 643,
banyak sekali di sini. Inti dari audit ini untuk mengetahui beberapa bahaya-bahaya yang ada komputer ini. Oke, untuk lebih jelasnya kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Saudara Arok Saputro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi NS Auditor. Jadi kesimpulannya, aplikasi NS Auditor ini memiliki kelebihan banyak fitur dan lebih detail dalam auditor dan monitoring jaringan, sehingga membantu administrator jaringan untuk mengidentifikasi lubang keamanan dan kelemahan dalam sistem jaringan. NS Auditor juga signifikan mengurangi total biaya manajemen di lingkungan perusahaan ataupun perseorangan dengan memungkinkan IT personil mengumpulkan berbagai informasi dari semua komputer dalam jaringan tanpa menginstal aplikasi server side pada komputer dan membuat laporan potensi masalah yang ditemukan. Jadi sarannya, jika kita ingin menggunakan semua fitur yang ada di NS Auditor, sebaiknya kita membeli lisensinya. Dan sekian penjelasan tentang aplikasi NS Auditor dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.